Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waka Kurikulum maupun Bapak Waka Humas, apalagi ya Mas? Siswaan. Oh, kesiswaan, mohon maaf. Yang kami hormati beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Purwokerto yang saya hormati pula. Tidak lupa sebelumnya marilah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan bersama-sama atas segala rahmatnya dan kesempatannya sehingga di sore hari ini, siang hari ini kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk saling berbagi, untuk saling sharing. Tidak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak Ibu, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, kemudian juga kebersamaannya di aula ini, Aula Graha Pancasila. Terima kasih dalam rangka untuk duduk bareng, sharing dengan apa yang kemarin ditugaskan kepada kami. Kemudian memang harus juga kami sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih untuk dedikasinya sehingga kita siang hari ini juga bersama-sama duduk di sini. Sebelumnya untuk tadi saya itu pesan ke Bu Bu, nanti tolong ya, kita mau bikin jingle 7 jurus BK hebat. Jadi tadi saya nanti minta tolong ada yel kita yang dari Sependa, jadi nanti video kita kirimkan ke Kemendikbud juga nanti akan tampil ini loh 7 jurus BK yang sudah diterapkan di SMP Negeri 2 Purwokerto. Baik, kita awali dulu. Salam hangat dari kami. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Penda. Oke. Jinglenya kita ulang nggak apa-apa nanti Bapak Ibu. Jinglenya. Ininya nggih jargonnya. Sependa membimbing tepat generasi hebat. Nggih, bareng-bareng nggih. Saya juga mikir agak lupa. Oh gitu. Saya malah belum tahu. Ya, Sependa membimbing tepat generasi hebat. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sependa membimbing tepat generasi hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan dulu prolog atau latar belakang kenapa materi yang kami dapatkan di Surakarta kemarin itu harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang menjadi landasannya adalah seperti yang kita sadari bahwa di saat ini kita banyak sekali tantangan akan zaman teknologi, kemudian etika, moral juga mengalami degradasi, maka untuk itu sebenarnya adalah yang kita lihat adalah kebutuhan untuk kesejahteraan mental bagi anak-anak kita. Yang menjadi tugas tanggung jawab dari kita. Jadi kita bukan tugasnya itu hanya mengajar saja, tetapi juga membimbing. Makanya sebenarnya sasaran dari materi ini atau kegiatan 7 jurus BK ini sebenarnya adalah malah bukan guru BK. Karena hal tersebut bisa diibaratkan sudah terbiasa di BK, maka yang harus disampaikan adalah yang menjadi sasarannya adalah guru non BK. Baik itu yang ada di tingkat SMA, SMK maupun di tingkat SMP dan selebihnya nanti adalah ke guru SD sampai ke guru TK, bahkan kemarin disampaikan ke guru PAUD. Sebagai penyampaian awal,
Karena kami kemarin itu BIMTEK-nya adalah BIMTEK untuk jadi fasilitator daerah, berarti tanggung jawab kami adalah menyampaikan Fasda, kita menyampaikan ke guru sasaran yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang jadi pertama sasarannya adalah di lingkup masing-masing dari Fasda tersebut. Untuk selebihnya nanti kami akan ditugaskan untuk jadi Fasda untuk teman-teman mungkin di SMP lain yang belum ada Fasdanya atau mungkin ke guru SD sampai guru TK. Itu menunggu penugasan dari dinas. Demikian jadinya makanya harus kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa ini juga perlu disampaikan? Karena kok itu sangat menggembirakan kayak tadi ya. Berita apa tadi yang dapat intensifnya. Oh iya. Kenapa ini MBG. perlu juga? Kenapa ini juga perlu disampaikan? Ya. Karena jumlah guru BK juga belum memadai kalau dibandingkan dengan jumlah siswa yang harus dilayani. Untuk itu maka guru-guru non BK juga harus diberi bekal keterampilan membimbing. Makanya ini juga sangat perlu malah kami sampaikan ke Bapak Ibu dalam rangka nanti menjalankan tugas tersebut. Apalagi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Koyum, bahwa di Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 terkait dengan tugas kita, selain kita guru sebagai guru, kemudian kita jadi wali kelas, kemudian kita ada satu lagi guru wali. Sebenarnya 3 elemen ini adalah sendiri-sendiri tetapi dalam satu lingkup tugas yang bersama-sama di suatu satuan pendidikan. Jadi harusnya yang jadi guru wali, kemudian wali kelas sendiri dan guru kelas itu sendiri, karena nanti guru mapel, karena itu nanti saling bekerja sama, berkaitan. Guru wali itu merupakan guru mata pelajaran yang diberi tugas tambahan untuk mendampingi di sekolah tersebut. Sedangkan kalau wali kelas itu lebih pada tugas yang terbatas, misalnya 1 tahun bisa selesai atau mungkin 2 tahun. Kemudian wali kelas itu tugas utamanya adalah pengelolaan kelas tersebut, tetapi secara pendampingan baik akademis, kemudian perkembangan secara psikologis dan lain sebagainya adalah tugas guru wali. Makanya terkait dengan tersebut ini jelas sangat benar-benar harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Koyum menyampaikan, Bu, ojo koyok pendekar loh yang disampaikan dapatnya 7 disampaikan 2, mungkin juga itu Pak, karena kan kita gelasnya itu juga, kalau Mas Rizal kan gelasnya masih celing, masih utuh, kalau diisi air itu bisa penuh. Kalau saya itu sudah mandan bentat gelasnya, tahu bentat Bapak Ibu? Ya, jadi mandan, kalau diisi itu mandan rembes gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti jurus saya mungkin kurang sakti karena ada kekurangan tersebut. Tapi saya yakin rekan saya Mas Rizal nanti bisa melengkapi. Itu Bapak Ibu yang menjadi latar belakang kenapa kami harus menyampaikan 7 jurus BK ini. Nyambung? Oh, iya. Kenapa disampaikannya itu, dikenalkannya itu dengan 7 jurus BK, 7 jurus ya, 7 jurus itu seperti tadi yang disampaikan 7 jurus itu kayak seorang pendekar. Nah memang Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah 7 jurus dari pendekar, makanya kita itu nanti bisa disebut dengan pendekar dengan jurus-jurusnya. Pendekar itu dari kata pendidikan karakter. Jadi itu penekanannya pada pendidikan karakter. Implementasinya yaitu dengan 7 jurus BK hebat. Jadi 7 jurus BK hebat ini bukan itu khusus untuk guru BK, tetapi itu adalah jurus-jurus bimbingan yang tadi terkait dengan tugas Bapak Ibu guru sebagai guru wali.
7 jurus BK hebat itu nanti yang akan dikenalkan kepada Bapak Ibu guru, itu nanti yang pertama meliputi kenali potensi. Nanti seperti ini, kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, apa Mas? Yang keempat? Resiliensi, itu daya lenting kalau menghadapi permasalahan. Jaga Daya konsistensi. lenting. Yang keempat, Jaga konsistensi. jaga konsistensi. Yang kelima, Jalin koneksi. jalin koneksi. Yang keenam, Bangun kolaborasi. bangun kolaborasi. Yang ketujuh, Menata situasi. ya, menata situasi. Oke, nanti mari sama-sama ini nanti jurus 1 sampai 7 nanti bersama-sama paling enggak nanti kita ciptakan jingle untuk 7 jurus BK tersebut. Oke, Bapak Ibu, jurus pertama yang tadi kami sampaikan adalah kenali potensi. Kenali potensi. Saya maksudnya. Memang tergantung kebiasaan Pandan sih Bu. mirip-mirip ya. Oke. Capaian pembelajarannya Bapak Ibu, di sini nanti diharapkan guru BK dan non BK mampu membantu, ya, titik beratnya adalah membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian konsep di materi ini di jurus yang pertama, kenali potensi, adalah nanti yang pertama kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang kedua gaya belajar atau learning style, kemudian yang ketiga adalah pengenalan minat dan bakat. Keterampilan yang dikuasai nanti diharapkan Bapak Ibu dengan ada asesmen tadi bisa mengidentifikasi potensi, minat dan bakat dan gaya belajar dari murid melalui pendekatan pedagogik. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan hasil asesmen tersebut untuk pengembangan karir murid. Yang ketiga, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Perlu digarisbawahi di sini bahwa ke dalam layanan bimbingan konseling itu bukan yang ditujukan khusus itu BK bukan, tetapi tugas dari tadi kita bukan hanya pengajaran tetapi juga pembimbingan. Pembimbingan bisa berwujud secara kelompok atau klasikal, bisa juga secara individual yang disebut dengan konseling. Lanjut. Kalau tadi kita punya 7 jurus BK, anak-anak juga punya jurus sendiri, sama-sama 7, seiring sejalan, yaitu kalau anak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Senam juga, senam apa Bu? Indonesia ya hebat juga. Oke, mari kita ya selanjutnya kita mau belajar dulu untuk tahu gimana sih jinglenya Yang untuk ini, ya 7 semua, bukan yang bawah, Yang ini? bawahnya aja yang jinglenya aja. Oh. Nah, mari Bu Warni ke depan ayo. Hidup di lingkungan sehat. Nah, guru yang hebat, Nah, saya cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Sambil nyanyi Bapak Ibu. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi. Gini Bu, kolaborasi dan menata situasi. Siap, oke ya.
Sekolah aman dan nyaman. Dan juga menggembirakan. Hey, hey, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendiri dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, kolaborasi dan menata situasi. Lurus BK hebat. Bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat. 7 jurus yang akan ku ingat. Nah, nanti guru bimbingan tepat, generasi hebat. Oke. Gerakannya dapat. 7 jurus. Oke. Belajar sudah di-share di grup. Kayak belajarnya belum, Bu? Kayak belajar. Belajarnya belum. Baru tes kemampuan. Oh ya, masa? Saya carikan aja, Bu. Saya ada. Bentar. Nggih. Gaya belajar mawon nggih. Ini. Yang gaya belajar dulu. Saya nge-share-nya kurang. Itu nanti untuk yang kedua. Yang tes gaya belajar. Nggih. Sudah di grup sudah ada. Tolong dicoba. Nanti supaya ini dikerjakan dulu. Nanti kalau biasanya karena kalau yang akses sedang banyak, nanti ada antrian. Panjenengan nanti Bapak Ibu guru ada yang mohon menunggu kayak gitu. Ada antrian. Yang gaya belajar. Nggih. Nggih. Di PS aja, Pak. Nggih. Yang terakhir. Nah itu. Bu Semi izin saya swab dulu ya. Ya. Biar nanti untuk kan posisi senyaman mungkin lah, yang ini nganggo daster ya. Nah. Bapak Ibu nanti tampilannya kalau setelah diklik akan seperti ini. Lalu ikuti tes sekarang. Silakan dibaca instruksinya. Klik. Memang kenyataan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nggak bisa? Bisa, Bu. Oh, ke Zoom dia jenengan ke. No, bukan. Ini belum. Kayak gini dulu baru saya. Ya, mulai sekarang, okay. Klik ke samping tadi ya. Klik ke samping tadi. dulu. Gimana Pak Bambang? Sudah Ibu bisa? ya. Oke. Gimana Mbak Putri? Dalam? Iya, penilaianku padamu selalu sama. Petunjuk atau Sekolah sudah tetap ini? yang terbaik. Instruksi pengerjaan, baru instruksi pengerjaan. Nah, begini nggih. Di depan itu baru ada instruksi, yang ada ABC sudah itu berarti nggih. Oke, saya Baru ulangi, kalau nggih. sudah mulai. Ya, ini di slide kayak gini dulu. Set, baru mulai sekarang. Nah, Oke. Oke. nggih. Iya. Silakan Manakah dipilih gayamu? yang paling sesuai mawon dari ketiga pilihan itu, Nggih. Ibu. Saya Tapi nggih. ada yang dua ya, yang pilih harus Iya. dua nanti di belakang. Kalau Itu misalnya kalau itu yang kemampuan. mendekati aja, oh yang kemampuan. Ya. Gaya belajar cuma ini, Dok. Lo gaya belajar dikit-dikit terus sih.
Ya memang berbeda. Selangkah lebih maju lah. Bener, One step bener, Bu. closer. Iya. Yes. Ke grup WhatsApp lagi Pak. Bu Em, gimana Bu Em? Jadi misalnya bisa sih. Siapa yang sudah selesai? Siapa? Kepengen beli. Kalau kekecilan dibesarkan kan bisa. Dibesarkan bahkan bisa. Dipencet ya Pak. Gimana Mas Ren? Nanti Nanti hasilnya di screenshot ya Bapak Ibu. Oke, nanti berapa dari gaya Bapak Ibu, yang mana berapa persenannya yang dominan, itu yang menentukan Bapak Ibu gayanya. Gayanya ada gambarnya, ada petunjuk gambarnya, ada uraiannya, ada prosenannya. Iya, Ki. AV, auditorial visual. G, Ya, G di sudah screenshot nggih. Sudah nggih Bapak Ibu berarti? Nggih. Pak Mul gayanya keliru apa enggak Pak Mul? Belum. Nggih Bapak Ibu, dari hasil tes asesmen gaya belajar tadi, nggih, kita Bapak Ibu bisa mengetahui apa ya gaya belajarku, apa ya yang menjadi gayaku. Ada yang mengerucut pada hasil presentasi yang terbesar itu dari 3 golongan tersebut, tetapi juga ada yang contohnya seperti ini yang di depan. Ada visual kinestetik, itu gabungan dari 2 gaya, berarti bergaya-gaya, ada 2 ya. Itu yang dominan. Coba Mas ke bawah. Oke, sekitar. Nah, ya kan, visualnya 50%, kemudian kinestetiknya 30%, auditorinya 20%. Oke. Pak Koyum sudah? Tolong Pak Koyum, punya Pak Koyum disampaikan. Salah. Masa tiga-tiganya berimbang. Nah, itu Visualnya 33%, Mm-mm. auditorinya 30%, Kinestetiknya, 36%. ya, nah, imbang ya Pak. imbang. Iya. Oke. Tapi presentasinya Kenapa Pak? Kok bisa masuk ke 3 kategori? Berarti, Ya nggak tahu karena hanya jawab soal nah, dibacakan ininya Pak. gaya belajar kamu sebenarnya lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang praktek. dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitar. Kamu lebih cenderung mampu dan mencintai istri. Hah? Aduh. Wow. Kamu lebih cenderung mampu mengalami keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta.
seperti memanggil, kemudian nomor telepon dan pada telepon dengan mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Ya, Benar mau betul. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar visual dan auditori yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Sedangkan gaya belajar auditori, di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengar, yang memberikan penekanan pada jenis bunyi dan kata baik yang diciptakan maupun diingat. Ini jawabannya. Begitu ya Pak? Iya. Ya, Ya kadang dari mendengar bisa mengingat, dari melihat bisa mengingat, ya dari lengkap. melakukan juga bisa Mengingat. mengingat. Mungkin betul itu. 33, 30 dan 36. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Koyum. Bisa tiga-tiganya nggih Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada yang hanya satu gaya saja? Wah. Oh. Auditori pasti. Bu Warni hanya satu aja. Bu Putri. Oke, Bu oke. Warni apa Bu Warni? Oh, tahu-tahu kinestetik. Oh, bergayanya harus pakai gerakan. Yeah. Mbak Putri? Oh, kinestetik. Ada lagi yang lainnya tapi hanya satu. Oh ya, Mbak Dian. Oh sama kinestetik. Baik. Bu Herni apa Bu Herni? Bu Herni kinestetik kok olahraga. Mas yang Arka Mas. Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam penyampaian materi 7 jurus BK Hebat ini ada ciri lama nggak selesai banyak gayanya Pak Mul. Ya Bapak Ibu. Dalam penyampaian materi 7 jurus BK Hebat ini ada ciri khusus dalam penyampaiannya yaitu melalui tahapan yang disebut ARKA. ARKA itu diawali dengan satu aktivitas. Aktivitas itu bisa berwujud game, kemudian bisa juga berwujud assessment, kemudian refleksi. Refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, konseptualisasi itu adalah konsep atau teori yang mendasari ilmu yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, aplikasi. Itu tahapan yang menjadi ciri khusus dari penyampaian di 7 jurus BK Hebat. Lanjut Ibu. Sinyal lemah. Ya. Dari gaya belajar yang tadi sudah diperoleh hasilnya oleh Bapak Ibu, kemarin juga sudah dicobakan ke anak itu ada yang bermacam-macam. Jadi gaya belajar tidak hanya 3, berkembang secara dinamis, ada yang 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, bahkan menjadi 7. Nanti akan kita lihat bersama-sama seperti apa gaya-gaya belajar dari anak-anak kita atau dari kita sendiri bahkan. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan potensi adalah tes yang kedua yaitu tes kemampuan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Monggo Bapak Ibu diklik. Tapi tidak tak ini nanti sebentar aja. Yang pertama, yang saya kirim pertama, yang dikirim pertama. Ya, seperti tadi langkahnya, seperti tadi. Hanya ini lebih banyak dibandingkan di tes yang pertama. Yang pertama gaya belajar, yang kedua tes kemampuan
kecerdasan majemuk. Refleks. Menulis dari yang kedua untuk mengetahui kecerdasan majemuk. Nah, Bapak Ibu, dari yang tadi kita sudah lakukan, mohon untuk melihat lembar yang tadi kami bagikan untuk refleksinya. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita melakukan asesmen tadi? Oke, direfleksi di lembar refleksi. Oke, itu gaya apa ya Pak Eko? Kok gayane mandan ada tanda kutip gitu loh. Ya. Loh, nanti Pak Eko, nanti gayanya samaan dengan Bu Herni, terus nanti untuk merancang masa depan nanti Gekek juga barengan nih. Ya. Yang pertama, potensi apa saja yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen sederhana tadi, gaya belajar dengan kemampuan majemuk tadi. Apa yang Bapak Ibu kenali dari asesmen tersebut? Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Bapak Ibu dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan sekarang ini? Yang ketiga, apabila proses asesmen tadi dilakukan pada murid, bagaimana Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Monggo. Gimana? Ya, penerapannya. Ya, hanya khusus yang tadi yang prolog, latar belakang. Gaya ini untuk dua-duanya, gaya belajar dengan yang dua, kemampuan kecerdasan majemuk. Untuk dua kemampuan, dua asesmen tadi Bapak Ibu. Nah, ini slide teori konsep sebentar terus itu aja gitu. Kalau aplikasi nanti kan pura-pura dibagi aja. Kecerdasan majemuk. Gaya belajar dengan kecerdasan majemuk. Dikasih nama. Nanti mbok malah dengan nomor NIP nama saja Bapak Ibu. Itu tergantung dari gayanya Mas Damar. Mau di kanan, di tengah, apa di kiri. Bu Ramisa sudah selesai, Bu? Oh, belum. Nomor 2. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Asesmen tadi yang sudah diperoleh Bapak Ibu, gaya belajarnya ini, kemudian kecerdasannya tadi termasuk yang mana, dengan sekarang penerapan karir yang sekarang yang sudah dijalani sekarang. Sesuai atau tidak, kemudian bagaimana perasaannya dalam menjalaninya,
Kemudian bagaimana hasil tadi itu membantu Bapak Ibu dalam menjalani karir sekarang, termasuk belajar tentang apa saja yang dilakukan, apa saja di dalam karir Bapak Ibu yang sekarang. Yang ketiga selesai. Terima kasih Bu Rezeki. Yang ketiga itu bagaimana kalau asesmen tadi kita terapkan ke anak-anak kita, apa yang bisa kita manfaatkan dari hasil asesmen yang kita lakukan. Dikumpulkan untuk juara 1, Bu Rezeki tolong dibacakan Bu. Pertanyaan pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Saya berpikir rasional dan logis, mudah percaya pada hal yang logis dan konkret. Saya juga lebih banyak bergerak dan praktek secara langsung. Oke, wes. Ya, nomor 2. Ya. Yang kedua. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar menjadi karir atau pekerjaan? Saya bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan saya. Yes. Ketiga. Ketiga. Hasil asesmen akan saya pergunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan agar hasil belajar menurut saya dapat ditingkatkan. Yes, terima kasih. Ya, dikasih apa Bapak Ibu? Ini dikasihnya macam-macam. Ya. Teman-teman menyelesaikan refleksi, ya. Gaya belajar dibuatkan babonnya itu ada 3, yaitu auditori. Kemudian dari auditori ini akan cepat disampaikan jika melalui lesan, sering mendengarkan atau mengenal berhadapan kalau dengan penjelasan, kemudian mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, dan percakapan, kemudian cenderung untuk mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, ini salah satu kita dengan mengerti gaya belajar, kita akan bisa menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, sehingga nanti kita bisa menerapkan ini untuk anak-anak kita, yaitu dengan menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif, kemudian kita juga mendorong anak-anak kita untuk bisa menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, gaya belajar visual. Akan lebih mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Kemudian senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan presentasi. Nah, ini gaya belajar ini cenderung memahami pelajaran dengan cara membayangkan dalam pikiran. Digarisbawahi, membayangkan. Strategi pembelajaran yang efektif yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita yang bergaya belajar visual, itu kita menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, dan mungkin dengan warna-warna yang menarik, mind map, dan sketsa. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik itu akan lebih efektif dengan menyentuh, kemudian bergerak, dan melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen, dan aktivitas fisik. Akan mudah bosan kalau hanya duduk saja, diam terlalu lama. Sehingga sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita yaitu permainan yang edukatif, simulasi, eksperimen, dan bermain peran. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati di depan ada suatu gambar. Ya, ada beberapa macam dari binatang, kemudian di depannya ada duduk seseorang.
Halo Pak Bambang, tolong menurut Pak Bambang itu ini sebenarnya konsepnya gimana sih kok gambarnya seperti ini? Ini menerangkan tentang atau memberikan informasi apa Pak pada kita? Itu dulu, kalau orang dulu itu berlaku tidak adil karena menyuruh hewan-hewan yang punya kemampuan berbeda tapi untuk memainkan Memanak pohon. di situ yang paling pintar manek adalah kakaknya. Ya. Berarti yang jenis berbeda, bermacam-macam, tapi diperlakukan sama. Ya. Jadi ada yang jelas bisa, ada yang jelas tidak bisa. Oke. Minta suaranya Mas Ibnu. Bagaimana Mas itu gambar itu? Ya, terima kasih tadi bersama dengan Pak Bambang. Akhirnya seorang guru ini melakukan evaluasi kepada ibaratkan hewan ini mungkin peserta didik kita ya, yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian memberikan semacam mungkin pembelajaran yang sama dengan kemampuan yang Berbeda. Dan terakhir misalkan di sini untuk memanjat pohon juga otomatis kemampuan manjat ini akan lebih baik daripada binatang yang lain. Ya. Yes, terima kasih Mas Ibnu. Satu lagi saya minta pendapatnya Bu Herni. Gimana Bu? Kok gambarnya macam-macam ini Bu? Ini seorang gurunya manusia, muridnya maksudnya itu adalah untuk menggambarkan untuk keragaman kemampuan siswa-siswa, ada yang ilmu kecil, cungkring dan sebagainya. Jadi di sini ini menyamakan muridnya itu dengan dirinya sendiri yang serba bisa dan serba tahu. Di sini ada ketidakhadiran dikatakan itu dimana guru itu memperlakukan sebuah seleksi atau ujian untuk mereka yang berbeda-beda itu dengan hanya dengan satu syarat. Berarti guru tersebut tidak mau melihat potensi dari masing-masing dan tidak mau melihat perbedaan dari masing-masing. Sementara setiap potensi itu pastinya harusnya dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu. Terima kasih, hebat-hebat semua, Pak Bambang, kemudian Bu Herni dan Mas Ibnu. Baik. Sudah benar semua yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa dengan kita melakukan asesmen tadi bisa diterapkan dari gambar ini tadi, bahwa kita juga punya berkarakternya unik-unik. Gaya belajarnya berbeda-beda, kemudian kemampuannya yang berbeda-beda. Sehingga harusnya kita melakukan atau memberikannya juga kita disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi mereka, dengan gaya belajar mereka. Sehingga nanti dengan berdasarkan kemampuan mereka akan terlayani apa yang dibutuhkan dan memfasilitasi perkembangan dari murid. Bapak Ibu, yang terakhir dari ini adalah aplikasi. Dari hasil asesmen yang tadi kita lakukan bersama, kita tahu potensinya seperti apa, kondisinya seperti apa yang dibutuhkan anak-anak kita itu seperti apa. Seperti tadi digambar, kita harus bisa melayani, kemudian memfasilitasi supaya sesuai dengan yang dibutuhkan dan kondisi dengan anak-anak. Untuk itu kami minta tolong ke Bapak Ibu untuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan dari murid kita, dari anak didik kita bisa membantu
membantu untuk merencanakan karirnya dengan melalui satu kegiatan yang ada di sekolah yaitu ekstrakurikuler, kemudian yang kedua rancangan ke depannya seperti apa untuk karirnya, disesuaikan dengan potensi dari anak-anak kita tadi. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Mungkin ono sing saman, tapi ono sing iya. Bapak Ibu, terkait dengan tugas di aplikasi ini, penerapan, tadi tentang tes kemampuan majemuk, kecerdasan majemuk dan gaya belajar, tadi sudah coba kita terapkan ke diri Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan jika asesmen tersebut nanti Bapak Ibu terapkan atau diberikan kepada anak-anak kita, tentu saja akan membantu dari hasil yang kita dapatkan. Kita mengetahui gaya belajar anak kita itu apa. Kita mengetahui kecerdasan majemuk anak-anak kita yang dominan itu apa. Kita akan bisa membantu anak atau murid untuk mengarahkan ke karirnya dengan salah satunya memilihkan atau mengarahkan untuk rancangan memilih kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua untuk perencanaan karir ke depan. Seperti tadi sudah kami sampaikan ada beberapa profesi yang bisa digunakan untuk referensi menyusun karir ke depan. Itu tugas Bapak Ibu di aplikasi. Ada 3, yaitu untuk menyusun ekstrakurikuler, kemudian apa yang kira-kira bisa kita berikan anak untuk mengarahkan memilih kegiatan, ya betul, beda-beda. Memilih kegiatan ekstrakurikuler, kemudian merancang ke karir untuk ke masa depan. Oke, nanti ini monggo kalau sudah nanti diterapkan ke anak-anak, mohon untuk diisi. Demikian Bapak Ibu. Gimana Bu Dian? Oke, untuk siswa kita. Ya, siswa berarti kita berikan tesnya dahulu Bapak Ibu. Seperti tadi, yang tes gaya belajar. Ya, nanti kan hasilnya seperti apa. Kemudian yang tes kemampuan akademis atau kecerdasan majemuk tadi seperti apa. Dari 2 hal tersebut ya, dikaitkan dengan profesi, kita kan bisa memberikan arahan karir anak-anak ke depannya. Pemilihan karir ke depannya didukung dengan, diawali dengan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan kepada kami? Betul-betul nggih? Kalau tidak ada, terima kasih karena waktunya juga sangat terbatas, masih ada 1 materi lagi. Terima kasih untuk kesempatannya siang hari ini. Besok kita sambung lagi, masih ada 2 jurus lagi. Untuk kali ini kesempatan kami berikan ke Mas Rizal. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.